Justin. Lo HP-nya 2 nggak? Kalau lo HP lo nggak 2 nggak bisa di coach sama Justin cuy. Ya gua untungnya 2 tapi nggak bisa ditekuk. Sintayong. Iya ya, Sintayong nganggur ya. Iya, Sintayong nganggur. Anjir, Tapi iya juga ya. Ahmad Darmawan cuy, nganggur cuy. RD ya. Coach RD. RD. Siapa lagi? Coach Junior sok tahu. Ih, tapi gue pernah bawa tim gue dulu ke Thailand sama kemana ya? Kemana-mana cuy. Pernah juara Ada yang juga. komen, pindahlah ke game-gamenya belum mulai. Ini baru mulai sekarang nih. Iya, Coach Towel. Ah, nggak mau kasih panggung guys ke dia guys. Gak objektif dia. Yang bagus nggak dibilang bagus, yang cuma jelek-jeleknya doang. Kalau Coach Justin itu masih make sense. Jelek oke, bagus juga oke dia di shout out gitu. Jadi nggak berat sebelah. Coach Justin itu benar-benar tengah-tengah, dia kredibel. Apa lagi nih? Oh, sebelum kita membaca kolom-kolom komen, coach-coach yang lagi nganggur, Reski Boga, coach apaan dia? Reaction yang omong kosong aja, bagus nih, bagus. Coba Sanskuy, itu kan apa namanya, dia nge-reaction buat apa namanya konten-konten yang tembak, yang cuma pas kenoknya doang dibilang bagus, omong kosong. Bilang lihat dulu Kagendra yang sedang tabrak-tabrak gaming ke arah Zami, tapi Casper dengan weapon pistol gaming lagi. Tapi setup memang dimainkan lebih cukup jauh pemain-pemain dari Kagendra karena Ichan ada di seberang sana. Dari segi posisi mestinya dari Semna yang lebih rapat, yang lebih bisa mendapatkan pemain-pemain dari Kagendra. Dan posisi sekarang Viren dan juga Dep aja yang hanya hidup, namun sudah berhasil healing kembali dan juga revive dari Azami, membuat Kagendra kuat kembali dengan 3 player dengan melawan 1,5 berarti, karena HP bar dari Dep ini nggak bisa healing kembali Sanskoy. Viren nampaknya siap sekali, dia berada di area atas, namun Casper dengan sebuah handgun saja. Azami pun dengan handgun kali ini terus melakukan tembakan perlawanan yang begitu luar biasa ditujukan oleh Kagendra. Bahkan dengan senjata yang sangat minim sekali, mereka tetap mampu mendapatkan knockdown demi knockdown dan hanya menyisakan satu yang terakhir saja kali ini, Traxi yang berada di area atas. Low sekali Traxi. Healing dilakukan, maksud saya revive dilakukan. Kalau revive-nya berhasil pun ternyata tidak akan ada satu upaya karena sudah mulai ada lemparan utility menuju ke area atas. Dan kalau kita melihat saat ini, berani sekali Kagendra untuk naik menuju ke atas dan handgun saja yang digunakan. Selesai. Pulang menuju ke lobby. Selesai itu Sam9. Satu sama sih, kemarin Sam9 yang menang. Sekarang Kagendra kehilangan Acul. Dan circle-nya ini ke arah atas. Ini Primors bukan sih? Bukan ini Lipovka apa? Sebentar, kita lihat dulu nih. Sekarang Primors ini, Primors ya, bener ya? Ya Primors berarti pinggiran. Dan Vampire, mereka nggak turun di Milta Power. Emang berarti ya first drop zone mereka adalah Primors. Tapi gangguan dari New Era Israel dan New Era kalau dilihat dari segi garis, mereka lurus sih untuk ngadepin pemain-pemain dari Vampire. Tapi Vampire dilihat dari setup yang mereka mainkan, 2 kanan dan juga 1 di kiri, semestinya 2 di kanan harus agak berhati-hati menunggu backup yang ada di sebelah kiri nantinya. Pemain dari Vampire, Morman kali ini jaga di sebuah jendela yang ternyata memang belum ada informasi jelas didapatkan. Trikinya kalau kita memainkan Primors adalah area tengah dari Primors justru cukup terbuka, yang banyak rumahnya itu di pinggir-pinggir jalan rayanya. Itu yang perlu diperhatikan saat kita berada di Primors. Nyebrang lewat tengah sama dengan cukup bunuh diri dan resikonya cukup tinggi, karena kalau nyebrang lewat tengah ini pohon-pohonnya juga tidak terlalu banyak. Justru banyak pemain-pemain dari Vampire yang ada di tengah, itu yang membuat saya tadi menyebutkan fakta tersebut yang kayaknya agak bahaya ini untuk Vampire, kecuali mereka bisa membuka fight dengan knockdown terlebih dahulu dan mereduksi jumlah pemain yang dimiliki oleh lawannya, yaitu New Era. Oke, dan sudah dilihatkan dari circle-nya mengarah kemana. Alter Ego agak tryhard mungkin untuk masuk ke Bukit Kentang, dan dari Bigetron mungkin di sekitaran area Pochinki akan coba mereka kontrol, atau mereka tetap akan kukuh di Bukit Kentang sebelah kiri juga. Dan dari RRQ mestinya mereka agak perlahan menyisiri dari pesisir-pesisir. Tinggal Kagendra di utara, berarti mungkin akan membutuhkan flash dan juga berdekatan sama mereka. Tapi 69 Esport bakalan coba bertemu dengan tim The Xavier.
Nah, di mana Pochinki sudah dilepaskan, tapi Lamborghini melihat Tensky yang agak sedikit lama tadi membuka badan, dan sayang juga dari The Xavier. Lamborghini agak nyabut ke Tensky, namun follow up juga diberikan karena Tensky low sekali, membuat Neti agak gatal dapatin Tensky. Hulk 2K belum ada upaya melakukan revive Kartensky, menunggu Krypton juga yang sedang dikejar oleh Levi's dan juga bersama Neti. Dan ya, ini makin mendekat, diputar-putar, tapi Hulk 2K dan juga Krypton mestinya bisa mendapatkan satu takedown, dan Levi's benar aja di tracking cukup legit, cukup lengket maksud gue. Tetapi Krypton langsung memakan dua pemain sekaligus. Lamborghini tarik mundur, Neti pun juga. Dan 69 ada waktu ada waktu untuk melakukan revive. Saudara, seperti biasa dengan ketenangannya, dengan granatnya dibalas kembali. Lamborghini mendapatkan pemain dari 69, langsung di follow up dengan sebuah utility yang dia tembakkan. Sondara berada di posisi yang sebenarnya harusnya tepat, terus melakukan pressure dengan M16. Apa yang bisa dia lakukan? Knockdown didapatkan. Nadeti harus tumbang. Terlalu fokus untuk melemparkan granat tadi. Nadeti berujung pada dia yang dipulahkan oleh Sondara. Granat dilemparkan kembali. Lamborghini melemparkannya menuju ke area atas dan selesai. Pulang menuju ke lobby. 69 hanya dengan 3 elimination. Coach Owi cuy, Jokowi maksudnya. Waduh. Itu lagi ada undangan di UEA deh kalau nggak, Uni Arab Emirates, UAE maksud gue, sorry. Ada lagi nih dari Endang Susano Junior. Gue happy dengan game BTR sekarang, nggak kayak kemarin. Bisa dijelasin nggak nih, nggak kayak kemarinnya hari kemarin atau di season sebelumnya? Tapi ngomong-ngomong dari Bigetron, kita lihat ternyata Kagendra pun sedang struggle dengan dua pemain yang terjatuh, Casper dan juga Azami, membuat tim Flash, Tiang, Zeus dan juga Top terus berfokus untuk mendapatkan pemain selanjutnya dan menyisihkan pemain dari Kagendra agar mereka belakangnya juga cukup nyaman. Dan Kagendra selesai, hanya meratakan Sam9, tapi diratakan balik oleh tim Flash. Kembali lagi ke live chat nih Sanskoy. Jadi harus dijelaskan nih, nggak puasnya sama BTR tuh yang hari-hari kemarin atau yang season yang kemarin isi rosternya gitu. Menurut lo Sanskoy, lo harus menerka-nerka dari pertanyaannya dia nih. Ya harusnya sih roster yang sekarang ya yang dimaksud ya, karena kalau kemarin banget nggak terlalu banyak berubah sebenarnya apa yang sudah ditusukan oleh si Bigetron. Terus ada yang komen, Nova Adrian, caster nganggur coba. Banyak cuy kalau caster nganggur cuy. Terlalu banyak masalahnya. Kangen pasta. Oh, kalian yang kangen Bang Pasta, kalian bisa kembalikan Bro Pasta, bisa menuju ke channel official dari PUBG Mobile karena Bro Pasta lagi ada di sana bagi-bagi angpau. Bisa langsung menuju ke sana. Silakan. Yang mau nonton di sini juga silakan. Betul. Tadi mana tuh ada yang nggak pengen ada junior. Bentar gue scroll dulu nih. AI Pro, boleh nggak sih pakai caps lagi anjir, caps lock. Boleh nggak sih junior nggak usah masuk caster, bikin males nonton PUBG. Waduh. Coba email ke Tencent, email AI Pro ke Tencent. Boleh nggak sih nggak ada junior gitu. Masalahnya di semua komen cuma lo doang nih, jadi kayak nggak peduli juga. Let's go BTR, Dodiansyah. Siapa lagi? Coach Kimi Hime. Kimi Hime emang bisa jadi coach ya? Baru tahu gue Kimi Hime bisa jadi coach. Dia sempat ini Bang Junior, dia sempat masuk solo squad. Oh, sempat peringkat berapa gitu, ada title-nya dia. Tapi berfokus dulu ke arah Vampire yang akhirnya komit ke New Era. New Era Zuli belum bisa memberikan trapping granat. Memang tadi kecepatan lari dari pemain Vampire akhirnya juga sudah touchdown Tony K ternyata yang menjadi incaran Zuli. Zuli tidak ingin membunyikan centring lagi karena itu akan menandakan Tony K bisa saja melempar granat ke atas. Dan juga ada Swaps. Ini banyak sekali player-player Vampire yang ada di bawah kaki dari seorang Zuli. Dan juga Swaps lakukan healing terlebih dahulu. Tembakan dari barrelnya terdengar dari seorang Gigi. Dan Tony K masih nampaknya mendeteksi dan membuang bandage untuk melakukan healing dari seorang Gigi. Baik sekali seorang Swaps. Hanya menyisakan 8 kit 2 di badannya dan itu pun nampaknya cukup. Swaps naik ke atas mestinya akan bertemu Zuli dan akhirnya benar saja langsung mengejutkan seorang Swap dan membuat pemain Vampire akan naik maju sekaligus ke absen 2 dari OMGG. Satu lagi Tony K akankah bakal di absen juga, dan terakhir lagi Tony K bisa ternyata misalkan satu aja. Zuli mengerikan untuk defense dengan HP bar pas-pasan. Satu lagi bisakah diratakan seutuhnya pemain dari Vampire dari seorang Zuli seorang diri, dan ternyata jauh Morman di ujung sana agak jiper. Zuli cemas, menebar teror, menebar kecemasan di tubuh Vampire. Bahkan Vampire yang bertabur bintang pun dibuat tak berdaya oleh Zuli, pemain
yang istilahnya mekanik tua karena sempat cukup lama vakum dari kompetisi PUBG Mobile namun masih menunjukkan kualitasnya, bahkan bisa adjust dengan meta sekarang dengan menggunakan shotgun kocok. Tetap luar biasa karena pada zamannya Zuli dulu masih ada di PMPL Malaysia di Bigetron Arov, nggak ada tuh meta shotgun kocok. Berarti kan dia mau untuk berkembang, Benar-benar. mau untuk mengikuti meta yang sekarang. Ya, harus memang adapting. Penting sekali, tapi Alpha 7 ketangkap oleh Zeus. Flash benar-benar agresif sekali mereka main checkpoint by checkpoint. Siapapun yang menghalangi mereka langsung dilengserkan. Tapi Alter Ego Rosemary Goat berjalan coba memancing, dan mungkin itu maksud hati adalah biar Badru ataupun Patikawa bisa mengambil aksi tersebut karena semuanya berfokus ke arah dari Rosemary Goat. Tapi Patikawa sudah diketahui posisinya ada di atas genteng. Turun dulu ngelakuin healing dan juga regrouping dari seorang Badru. Dan Rosemary mengambil posisi yang berbeda dari dua rekannya yang membuat ada tapping yang bisa didapatkan ke arah tops. Dan satu lagi agak cukup struggle, terhimpit dari ban-ban yang sangat amat tipis dari sebelah kanan. Rosemary langsung aware, ada yang menembaki dirinya dan beruntung pohon tersebut cukup besar dan bisa berlindung. Sementara waktu di belakang dari Rosemary ada yang membuntuti, ada yang melakukan tailing, berpindah tersebut. Zeus ternyata duduk di bangku belakang dan lumayan memberikan dampak yang besar untuk Rosemary. Vehicle-nya berasap banget. Harus cepat untuk mengambil sebuah respon Rosemary dengan apa yang sedang dialami, tapi Patikawa tumbang terlebih dahulu membuat semakin sulit keadaan untuk Alter Ego Ares. Satu pemain harus segera diselamatkan di saat mereka juga kesulitan untuk bisa mendapatkan knockdown pertamanya menuju ke pemain-pemain dari tim Flash. Bahkan Flash sudah melancarkan asis selanjutnya. Zeus terus mengejar Rosemary. Rosemary terpisah sendirian, tidak bersama dengan pemain-pemain Alter Ego yang lain dan seperti bermain individu saja. Alter Ego tidak seperti bermain bersama satu tim, dan Rosemary tumbang cepat saja. Apa yang dialami oleh Rosemary membuat mau tidak mau Badru kabur cukup jauh, tapi tetap dikejar, tidak dibuat mudah keadaan untuk Alter Ego. Ada tembakan yang dilakukan oleh Top Z, beruntung dilepaskan begitu saja seorang Badru. Ngajar emang Pak Jokowi juga nganggur. Enggak guys, masih ada yang harus dikerjakan dan selesai Alter Ego. Satu lagi ternyata. Gue pikir Rosemary Goat selesai, semuanya selesai. Ternyata masih nyisain satu. Dan udah nggak heran kalau dari tim Alter Ego kehilangan di awal-awal adalah ciri khas mereka. Kemudian nyisain satu, cobalah bertahan layaknya bermain kayak solo SEA Games. Solo SEA Games. Badru ternyata cabut jauh dari jangkauan Flash dan mencari tempat yang lebih leluasa lagi. Homeboys, Frankie, Kid, Shamils, dan juga Aboy. Ada tembakan yang mengarah ke dia, ke mereka maksud gue, dari arahan Bukit Kentang mestinya, dan itu tempat dari Bigetron touchdown. Semestinya ya. Gue belum melihat juga map fit karena kalau dilihat juga itu adalah pergerakan yang datang dari Rozok. Tapi Flash ternyata yang coba menggandrungi mereka. Homeboys, Aboy harus berpindah posisi, tembakan cukup deras dari arah sebelah sana, sebelah kiri. Nampaknya kalau dilihat-lihat warna tim kuning ini adalah tim RRQ yang terus aimnya saling asih satu sama lain. Dan Flash agak berputar bingung-bingung. Dan ketika tim Homeboys jauh dari jangkauan mereka dan mereka akhirnya bisa leluasa turun gunung sementara waktu, dan RRQ pun juga mereka nggak gatal untuk fokus terus menembak ke lawan yang berjauhan mereka. Nine dekat dengan satu pemain dari tim Strangers yaitu KNS, tapi dua-duanya menggunakan kendaraan, dua-duanya menaiki kendaraan, dan dua-duanya belum ada yang turun dari kendaraannya serta belum ada melakukan tembakan sama sekali. Namun yang menarik, saya sempat ngintip ke channel PUBG Mobile Indonesia, kalian juga bisa melihat di channel PUBG Mobile Indonesia sedang ada event bagi-bagi angpau dari Bropasta dan juga Jessica Jelly. Di kolom komentarnya ada komen, Bropasta sama Cicel please gantiin caster di Ruthless. Lucu banget. ngadunya sampai ke channel official. Tapi kita lanjutkan saja. Saat ini di Pochinki area selatan ternyata memang banyak tim yang terus bergerak, dan itu adalah tempat yang harus dipijak oleh masing-masing tim karena circle menuju ke area sana. Bigetron jadi yang paling nyaman karena bukit selatan dari Pochinki sudah mereka kuasai. Coba aku baca juga ya dari sini. Yang mana tadi yang ngadu Sanskuy? Channel official Bilang apa? Ada di Ruthless casternya banyakan sayur tanpa garam. Lucu banget. Oh, sayur tanpa. Oh, cuman satu orang doang. Gue pikir rame. Cuma nano doang. Coba maksud gua kan tadi dikasih tahu kalau lagi ada di channel official, terus beneran ada yang geser dong. Lucu banget.
Oke, kalau kayak gitu ya, kita masih berlanjut lagi ke arah in-game dari Stranger Esports, RRQ Nerpeko. Agak memantau pergerakan dari tim Flash. Ini tim Flash ini lumayan ini ya, kayak semua tempat mereka sisirin bareng-bareng dan semuanya juga digeser. Dan sekarang kali ini mereka akan sedikit berhadapan dengan RRQ. Timnya juga cukup kuat dari Empower semuanya, dari ada Lapar, Hazel, Genfos pun juga, dan nggak luput juga dari Nerpeko. Semestinya ini mesti menjadi makanan empuk sih untuk tim RRQ. Flash coba masuk ke dalam, dan RRQ mengikuti juga ternyata, bukan memberikan tembakan di belakang, baru diomongin memberikan tembakan, tapi baru mau bilang lapar, berpindah ke Reizi. Akhirnya ke arah Joker, buang satu granat ke depan, Joker bisa count point. Dan juga ternyata membuat baiting untuk seorang Reizi. Dia membawa ke kanan, menembak ke kiri, tapi Snap memberanikan diri untuk ke depan dan menghabisi dari Joker. Gila kerjasamanya, kanan kiri bersama Reizi Snap. Dan Snap pun juga tarik mundur lagi. Dia tahu ada yang menyerang dari seorang Reizi. Dia harus cover dari Tiger X yang terus membuntuti bersama seorang Sakura. Tarik mundur, mencoba melakukan revive dulu agar mereka stay alive dengan 3 player. Bigetron harusnya mengambil momentum ini untuk mereka lebih agresif. Oh, ternyata sisa 2 aja ARK dan juga Snap. Alan coba lempar ke depan. Tapi bukan tim Bigetron yang dapetin, malah tim Viking yang akhirnya makin mendekat. Ini agak sulit untuk posisi Bigetron yang menyisakan 2 player saja, Sansui. Viking justru merespon dengan lebih baik dibandingkan apa yang coba ditujukan oleh Bigetron. Selepas mereka mendapatkan 2 game yang sangat baik sekali di hari ini, di match kedua dan juga match ketiga, Bigetron belum kunjung membaik dari segi gameplaynya, belum bisa mengulang apa yang sudah mereka dapatkan di 2 game tersebut. Dan kita sedikit menuju ke area berbeda saat ini fight yang tadi sempat disebutkan oleh Junior akan pecah, dan ternyata beneran pecah fightnya antara RRQ bersama dengan Flash. Disebutkan tadi bahwa Flash akan menjadi makanan dari RRQ, ternyata betul saja satu poin Flash tumbang, tapi bukan RRQ yang menjadi algojonya. Justru ada Time Entertainment di sisi yang lain datang sebagai third party. Satu pemain Nerpeko diberikan tugas untuk berputar-putar menjadi bagi man dengan skin F1-nya, belum mendapatkan siapapun, tapi lidasa bisa dilakukan Nerpeko. Lidah satu pemain Nerpeko ditembak. Tembakan tersebut membuat Nerpeko tumbang. Harus ada follow up cepat dilakukan. Genfos melakukan follow up. Tumbang juga pemain dari Flash, tapi Nerpeko keburu menjadi confirm elimination. Oh. Ya, kita melihat saat ini nampaknya tembakan lanjutan kembali dilakukan. Bos melakukannya menuju ke pemain dari RRQ. Hazel, mampukah dia? Dan ternyata berhasil Hazel menyelesaikan fight tersebut. Tumbang semua pemain-pemain Flash, tapi ada yang datang kembali. Beruntung Lapar melakukannya dengan begitu sempurna. Tapi apa daya, ternyata Hazel juga menjadi korban selanjutnya. Genfos kali ini yang harus coba untuk mendapatkan satu pemain lagi. Oh, ternyata bukan Hazel yang tumbang tadi, Lapar justru yang tumbang. Kali ini giliran Hazel akhirnya tumbang, tapi Genfos seperti bermain dengan sangat padu sekali. RRQ misalkan satu yang terakhir. And terlebih dahulu terlalu terbuka Genfos dan mudah saja untuk pemain seperti Aboy menyelesaikan fight tersebut menuju ke RRQ. Bahkan revive bisa dilakukan menuju pemain-pemain dari Homeboys yang sebenarnya sudah mulai tumbang satu persatu. Ke arah yang lainnya kita lihat Time Entertainment merapat, mereka tidak terlalu jauh jaraknya memang dan memanfaatkan situasi ini. Oke, dan ya ternyata ada reload terlebih dahulu gue. Ada RTO sedikit dan bakal berlanjut lagi ke arah dari tim Bigetron yang sedang diserang oleh Viking. Makin cukup kuat mereka dengan stay live 4 player 3 eliminasi. Masih gatal untuk ditambahkan ke arah Snap. Tahu hal yang apa yang harus mereka lakukan. Tarik dulu. Agak menjauh disengage. Untuk dia coba memaksimalkan curian-curian eliminasi ke arah dari Viking. Dan di utara semestinya bersih. Viking mereka bisa melanggang luas dan juga sangat amat bisa melebarkan sayapnya. Dan di timur Bigetron Snap sedang ditembaki setengah darah saja, dan benar saja Stranger mengambil kelengahan tersebut karena dari Snap agak over fokus untuk ke Viking. Dan ya, tidak ada tim Indonesia lagi, hanya pemain-pemain Indonesia yang masih ada dari tim Todak. Ini tim yang gue pilih nih Sanskui tadi nih. Todak masih dengan kontrol selatannya dan juga mereka masih tetap utuh 4 pemain sekaligus. Dan lobby dari Strangers di timur mereka agak overthinking. Melihat ke belakang terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam circle. Dan masih ada satu pemain Vampire yang bisa mengundang keburukan dari plan yang sudah mereka buat. Todak sama halnya dengan apa yang dilakukan juga dari Timur Circle, dari Stranger Esports. Mereka juga tidak terlalu terburu-buru, melakukan screening terlebih dahulu. Dan ada satu upaya scouting
Dari compound yang ada di depan mata dia ada seorang Nain. Slow down aja. Dan begitu pun gak cuma compound, beberapa perbukitan pun juga langsung di keker manja. Dari Viking. Dia melakukan screening out. Tem 4 versus 4. Quan Chi harus berhati-hati dan Tem Noah dapetin Gosu terlebih dahulu dengan S12 kayaknya. Cukup jarak dekat. Corti pun juga langsung di take down. 3 player bakal menyusul kah? Karena Quan Chi benar-benar low. Ini buat Tem langsung enak menekan ke arah depan. Granat sudah dilemparkan untuk memastikan Corti jadi poin eliminasi tambahan. Noah harus di revive terlebih dahulu. SOZ terus melancarkan granatnya. Dan di sebelah kanan, mestinya posisi dari Viking belum bisa terdeteksi. Lemparan SOZ ke sebelah kiri, tapi suara step dari Gosu akan mengundang lemparan ke sebelah kanan dari SOZ. Quan Chi coba ngelemparin dulu agar dia tidak bisa dikejar. Dan Quan Chi nampaknya agak sedikit pasrah. Dan tembakan terakhir. Oh, gue pikir Quan Chi pemain terakhir. Ternyata masih ada Bin di atas dan belum bisa memiliki cover yang serius. Karena dua pemainnya terjatuh Sanskui. Bergerak Exozip untuk bersih-bersih. Lindas satu pemain. Yang kedua juga mudah saja untuk seorang Exozip melakukannya. Mencari yang terakhir, dikejar, dan informasi didapatkan. Ada di area tersebut, sedang melakukan proning. Mulai berasap memang mobil yang dimiliki oleh Exozip, sebuah bagi yang kali ini dia gunakan. Jangan sampai ada mistake yang dialami oleh Exozip. Dan yang ketiga pun ditabrak oleh Exozip. Diselesaikan dengan cara yang sangat-sangat tragis. Exozip imbanya orang, tapi ya Todak benar-benar menahan diri banget. Tembakan sedikit pun ke arah New Era pun juga tidak ada sama sekali. New Era mereka mengambil kesempatan dengan sangat baik. Advantage dari compound yang mereka tempati benar-benar melindungi dua pemain yang tersisa. Overcraft coba digunakan oleh seorang klien untuk memancing nampaknya dari tim New Era, tapi VP Mormon tryhard dia menjadi last man standing yang harus digagalkan. Dengan Stranger Esports dan hashtag 5 tidak ada poin sama sekali dari eliminasinya. Tapi berlanjut ke arah Stranger Esports setelah mereka tahu tidak bersih di timur. Ini adalah waktunya mereka bergerak masuk ke dalam perlahan. Ini dari Tem terus dicicil Novel dengan proning shoot yang dimana getaran recoilnya benar-benar mulus banget. Upaya tersebut masih belum bisa membuahkan hasil. Stranger sama tim dari Todak 4 lawan 4. Pemain dari Stranger Earthzy jatuh tapi Get Slow dapetin Osaka. Todak agak kebingungan. Lynx pun juga bisa dieksekusi. Lobby membuyarkan semuanya. What happened? Cleon ingin mencoba juga Lindas Gaming, tapi Lobby memberanikan diri untuk turun dan ingin memberikan tembakan. Dan Cleon, what happened? Todak gue agak kebingungan dengan apa yang dilakukan mereka. Cleon bukan fokus menembak, fokus copy paste dengan apa yang dimainkan dari tim Stranger. Cleon masih struggle bersama Nain. Nain menutup angle karena dia tahu New Era bakal ngelok ke dia dengan suara-suara peluru Stranger Esports. New Era berada di posisi yang enak sekali, mereka tinggal menunggu. Dan nantinya TM Entertainment juga berada di utara. Sama halnya dengan New Era, TM Entertainment juga menunggu hasil dari Stranger berhadapan dengan Todak. Dan ternyata satu granat dilemparkan oleh Nain berhasil menumbangkan satu pemain. Get Slow dibuat tak berdaya. Satu yang terakhir, satu yang tersisa. Cleon datang, Nain datang. Dua pemain combo yang dimiliki oleh Todak. Sudah ketahuan di mana posisinya, tapi Lobby X mudah saja untuk melakukan tembakan kepada pemain yang memang nyangkut berada di jendela dari kendaraannya. Kup RB tadi dimanfaatkan dengan tidak baik-baik saja oleh Nain dan Cleon berada di dalam sana. Overcraft-nya coba untuk diledakkan, namun memang memiliki sebuah tameng yang begitu kuat Overcraft ini. Dan kalau kita lihat justru Lobby X masuk menuju ke area dalam Overcraft. Ada gocek-gocek gaming yang dilakukan dan Lobby X memenangkan fight tersebut. Dua pemain dari Todak dikadalin Lobby X. Upaya yang sangat amat besar dari Lobby X, tapi New Era pun juga sama. Ternyata Tem tiba-tiba saja menggandrungi spot compound mereka. Tem walaupun harus ke takedown dari Golfree tapi membuahkan hasil. Dan sekarang Thailand lagi cuy. Tim yang berbeda lagi cuy. Ya mestinya tim yang berbeda lagi. Tem ya. Ke Stranger sih ini enak banget. 4 lawan 2. Vehicle mereka 1-1. Stranger bakal dikepung dan suara gemuruh dari Stranger pun juga sudah disadari. Dan tinggal bagaimana penyisiran dari beberapa low ground dan mereka mengambil sisi yang paling tinggi dari Bright TH. Tapi jangan main-main, jangan sampai lengah. Main Get Slow dari Lobby X tadi membuktikan bahwa bagaimana dia bermain di jarak dekat dan membuat satu kejahatan ke arah Explosive. Get Slow tidak slow, dia benar-benar rushing kencang banget, tapi di area kejauhan
ada satu cover yang cukup bagus dari Team Entertainment yang membuahkan winner chicken dinner. Winner chicken dinner bagi tim Thailand kembali. Dan tim yang berbeda lagi. Seperti yang saya katakan, Team Entertainment ini tim jago bro. Logis kalau mereka mendapatkan winner chicken dinner. Sangat logis sekali. Dan akhirnya didapatkan oleh mereka WWCD di hari ini. Oke. Kok bisa ya orang beli temnya? Chicken kan? Tapi chicken kan? Ya udah, jago mereka. Ini tim yang gue pilih cuma hashtag 4, hashtag 2 nih. Cuma kayak hampir-hampir di menit-menit akhir. Tapi ujung-ujungnya gue todak, gue bingung deh. Sumpah mereka kayak tadi si siapa namanya? Nain. Temennya lagi dihantam nih sama Stranger. Masih tetap fokus ke arah New Era. Menurut gue kayaknya udah bukan waktunya lagi lo locking ke sana. Karena gue yakin juga dari New Era dengan space panjang itu di compound mereka nggak sembarangan serta-merta mereka menembaki apapun menggandrungi dengan spot-spot low ground yang ada di bukit itu. Nggak mungkin gitu. Jadi mendingan lebih worth untuk bantuin Lynx, lebih worth untuk bantuin Cleon. Dan ini yang harus dirubah dari mindset seorang Nain. Nain siapa ya tadi ya? Nain ya? Nain yang terakhir. Ya, yang nyangkut di Kup RB, dia nggak turun dari Kup RB-nya yang akhirnya ditembak dengan mudah sekali dengan sebuah shotgun. Tapi inilah dia tim statistik dari tim yang mendapatkan winner chicken dinner. Damage yang besar didapatkan oleh masing-masing player-player tersebut yang memang bermain dengan sangat luar biasa. Exosip menjadi abang-abangan di tim kali ini. Dia menjadi satu-satunya tim dari Team Entertainment atau player dari Team Entertainment yang bertahan dari saat menuju ke PMGC 2023 di Jakarta. Karena pemain-pemain tim yang lain sudah cabut kecuali Exosip dan 3 yang lainnya adalah pemain baru. Oke. Nggak banyak memang sih eliminasinya. Tapi cara mereka memainkan tempo itu benar-benar on point banget, tepat. Dan komitmen mereka juga untuk coba retake posisi dan ke flash sih paling penting. Itu turn back mereka untuk controlling di next selanjutnya. Dan teams to watch Malaysia pun juga menyala ya dari New Era dan juga Todak. Cuma tanda tanya lah, tetaplah Todak lah. Eksekusi mereka sangat amat disayangkan tadi. Cleon pun juga kebanyakan ngangeng, overcraft. Nggak tahu maksud hati. Dan Lobby X, pembuktian tuh, kenceng ya AMD tadi jarak dekat ya. Ya, itu adalah momen yang juga cukup luar biasa ya di match yang tadi kita saksikan. Namun ini dia pemain-pemain atau tim-tim yang memang memiliki statistik paling moncer dibandingkan yang lainnya. Setelah Indonesia berada di 4 besar di match Bigetron dapat WWCD ya. Tadi match berapa tuh? Match ketiga. Habis itu nggak ada Indonesia lagi di late game banget tuh. Di mid game menuju late game doang tim-tim Indonesia akhirnya berguguran satu sama lain. Gak bisa sampai se-late game tadi. Dan ini dah dia head to head yang sudah muncul. Ada Getlo bersama dengan Noval Cemas dari tim New Era. Seperti halnya nama yang mereka usung yaitu New Era. Ini adalah era baru, harapan baru dari Malaysia untuk tetap bisa bersaing di skena kompetisi tertinggi PUBG Mobile Southeast Asia. Karena kalau kita ngomongin Malaysia akhir-akhir ini agak cukup redup dan hanya menyisakan Celcom Digi Alliance saja yang menjadi tim Malaysia yang bisa bersaing di klasemen-klasemen